Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari review jurnal kami yang berjudul Trees as Innovation Tools for Opportunity Management and Lean Construction yang ditulis oleh Tabias Om Maufik tahun 2025. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Bu Dewi. Untuk melanjutkan ke teorinya, langkah-langkah baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zara Libralianti Ramadhani dengan NIM 1124083. Perkenalkan, nama saya Muhammad Endur Prayoga dengan NIM 1124084. Sekarang dengan saya Muhammad Lutfi Alif dengan NIM 194-077. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nur Pratama dengan NIM 1124074. Latar belakang dari jurnal kami itu, industri kontraktor semakin kompleks, sehingga keberhasilan proyek tidak bisa hanya diukur dari biaya, waktu, dan kualitas. Banyak proyek masih berfokus pada menghindari resiko, ancaman, dan melupakan peluang yang bisa meningkatkan nilai hasil proyek, lean construction, dan opportunity management. Muncul sebagai pendekatan untuk mendorong efisiensi dan peningkatan nilai bagi pelanggan. Namun, masih dibutuhkan alat yang mampu mendorong inovasi sistematis dan disinilah TRIS dianggap berpotensi besar untuk diterapkan. Di sini ada definisi tentang TRIS, yaitu TRIS atau Theory of Inventive Problem Solving dikembangkan oleh Goodrich Altshuler tahun 1948 berdasarkan analisis ribuan paten. TRIS berfungsi sebagai metode berpikir sistematis untuk memecahkan masalah secara kreatif. Dan selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian itu menjelaskan bagaimana TRIS dapat digunakan untuk mendukung inovasi dalam opportunity management dan lean construction. Yang kedua ada menunjukkan bahwa TRIS bisa membantu mengidentifikasi peluang, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan nilai proyek. Dan metode penelitiannya, penelitian ini bersifat konseptual dan menggunakan kajian literatur dan berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan artikel akademik. Selain itu, dilakukan survei terhadap 94 praktisi konstruksi di Norwegia untuk mengetahui sejauh mana TRIS dikenal. Masuk ke penerapan TRIS dalam konstruksi. Penerapan TRIS dalam konstruksi memiliki 4 pilar utama dalam TRIS, yaitu 1, ideality, yaitu kondisi ideal ketika manfaat suatu sistem sangat tinggi sementara biaya dan kerugiannya minimal. Dalam proyek konstruksi ini berarti mencapai hasil terbaik dengan sumber daya sekecil mungkin. Kedua, ada contradictions. Seringkali peningkatan satu aspek, misalnya kualitas, menyebabkan penurunan aspek lain seperti waktu dan biaya. TRIS mengajarkan cara menyelesaikan kontradiksi ini tanpa kompromi. Lalu masuk ke use of resources, itu memanfaatkan sumber daya yang tidak digunakan atau bahkan mengubah sesuatu yang merugikan menjadi bermanfaat. Empat terakhir adalah functionality value, yaitu fokus pada fungsi utama dan menghapus hal-hal yang tidak memberikan nilai. Mirip dengan prinsip lean yang menghindari pemborosan. Sekarang masuk ke hubungan TRIS, lean and opportunity management. Pertama, TRIS menyediakan toolset berpikir sistematis untuk menciptakan peluang inovatif. Kedua, membantu tim proyek mengubah masalah menjadi potensi perbaikan. Dan yang ketiga, dapat diterapkan untuk mengurangi waste, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan nilai pelanggan. Lalu kita masuk ke penerapan 4O Inventive Principles. Yang pertama, ini mengisi tentang prinsip TRIS juga. Prinsip TRIS yang pertama itu segmentation, yang dapat aplikasi dalam opportunity managementnya itu memecah tujuan besar proyek menjadi bagian kecil yang mudah dikontrol, dan aplikasi dalam reconstruction-nya itu membangun komitmen bersama antar tim. Kedua, ada prinsip TRIS taking out. Aplikasi dalam opportunity managementnya ialah mengevaluasi aspek mutu yang tidak diperlukan alias gold plating, dan aplikasi dalam reconstruction-nya yaitu menghilangkan aktivitas non value added. Ketiga, prinsip TRIS adalah local quality. Itu aplikasinya dalam opportunity management adalah mengubah area tidak bernilai menjadi fungsi baru, misal ruang kecil menjadi taman mini. Lalu pengaplikasinya dalam lean construction ialah peningkatan kecil yang menghasilkan nilai besar. Lalu kita ada prinsip TRIS blessing in disguise. Blessing in disguise itu aplikasinya dalam opportunity management adalah mengubah faktor negatif jadi nilai positif, misal batas lingkungan jadi elemen desain. Lalu aplikasi dalam lean construction-nya yaitu peningkatan kecil yang mengubah limbah menjadi nilai baru. Lalu ada prinsip TRIS feedback yang aplikasi dalam opportunity managementnya ialah melibatkan pengguna untuk memastikan nilai sesuai kebutuhan. Lalu aplikasi dalam lean construction-nya mendorong perbaikan berkelanjutan. Terakhir ada prinsip TRIS copying.
Aplikasi dalam opportunity management-nya ialah menggunakan digital twin atau BIM untuk simulasi murah, dan aplikasi dalam lins konstruksinya yaitu kolaborasi lintas disiplin melalui BIM. Kemudian hasil pembahasan. Penulis menemukan bahwa TRIS memiliki potensi besar untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam proyek konstruksi, terutama bila digabungkan dengan prinsip Lean. TRIS bisa membantu tim proyek berpikir dengan lebih sistematis dalam mencari peluang, bukan hanya menghindari resiko. Kemudian kesimpulan, TRIS merupakan alat inovatif yang efektif untuk mendukung praktik opportunity management dan lean construction. Melalui penerapan TRIS, manajer proyek dapat lebih mudah menemukan peluang perbaikan, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan nilai bagi pelanggan. Selain itu, TRIS juga membantu membangun budaya inovasi yang berkelanjutan dalam proyek. Namun, penerapan TRIS memerlukan perubahan pola pikir dan pelatihan agar praktis, mampu memahami dan menerapkan secara tepat. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji penerapan TRIS dalam proyek konstruksi nyata dan melihat dampaknya terhadap kinerja proyek secara langsung. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.